Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba menjalankan fitur loginnya. Di sini kita akan coba jalankan fitur loginnya berdasarkan endpoint dari login yang kita gunakan. Nah, nanti untuk responnya itu, untuk token dan juga data user yang kita terima, kita akan coba simpan di dalam storage-nya atau sustannya langsung. Supaya nanti token dan juga usernya kita bisa gunakan di komponen-komponen yang lain nantinya. Nah, di sini pertama kita coba eksekusi dulu untuk bagian validasinya. Sini untuk validasi, kita pertama buat dulu untuk stepnya. Di sini saya hapus dulu untuk use bear tokennya ini sama importnya, dan kita hapus juga bagian JavaScript yang token ini. Kemudian kita coba buat state untuk tampung error message-nya. Di sini bisa kita cons, kemudian array error message, koma, set error message dari use state. Kita buat nilainya itu kosong untuk awalannya. Nah, kemudian di sini pada saat nanti kita konsol atau kita submit, kalau inputan dari email dan password kita itu error, dia akan tampilkan catch di errornya ini. Nah, ini kalau kita cek ya, kita inspect, kita bawa ke kanan, kita cek di konsol. Nah, ini kita langsung klik login. Nah, di sini kita akan terima errornya. Nah, di sini untuk error dari konsol lognya yang di catch-nya, kita coba ambil bagian respon, kemudian data, kemudian message, yaitu pesan errornya. Yang nanti kita coba tampilkan di bawah dari teks JavaScript-nya ini di sini untuk tampilkan message dari errornya. Nah, ini kita coba buat, kita masuk lagi ke dalam codingan. Berarti di cancel log-nya di sini kita set untuk error message-nya. Nah, nilainya ambil dari error titik response, kemudian tanda tanya, ambil data tanda tanya, kemudian tampilkan message-nya. Nah, kemudian kita coba tampilkan errornya. Errornya kita tampilkan di bawah dari div JavaScript-nya ini. Ini kita tampilkan elemen P, kemudian class, text error, text center buat ke tengah. Kemudian tampilkan error message dan kita buat kondisi. Sini jika error message-nya tidak bernilai kosong, maka kita tampilkan elemen P-nya ini. Nah, seperti ini. Ini kita coba testing. Kita reload dulu. Kita langsung klik login. Nah, di sini bakal muncul untuk error message-nya. Email dan password wajib diisi sesuai dengan yang kita tampilkan di sini errornya. Dari error 400-nya di login view kita. Nah, ini kita sudah atur untuk validasinya. Kemudian kita coba aktifkan kedua inputannya ini, email dan password. Nah, ini kita coba masuk ke codingan lagi. Kita buat state-nya. Sini kita buat cons form data. Kemudian kita set nilai dari form datanya untuk update nilainya. Set form data dari use state berupa objek. Emailnya kita buat kosong. Untuk inputannya password juga sama. Secara default dia kosong. Nah, kemudian untuk emailnya kita coba pasang untuk state-nya ini di dalam inputannya. Berarti di inputan yang dua ini, input email dan juga input password. Nah, kita bisa gunakan event yaitu onChange untuk mengubah atau ngecek setiap nilai perubahan di dalam inputannya. Nah, dalam onChange-nya kita ambil eventnya. Kemudian dalam event kita set nilai dari form datanya. Form data berupa objek, kita ambil dulu data form data yang sekarang. Kita gabung dengan yang key yang kita ubah yaitu emailnya. Emailnya berdasarkan target titik value. Nah, kemudian kita masukkan value-nya. Value-nya ambil dari email atau state dari email kita. Di sini set form data kita update inputan emailnya dan kita ambil data yang sudah ada. Nah, ini kita coba atur juga di password. Di bawah sini. Ini value-nya password. Kemudian set form datanya, ambil data formnya, kemudian password, target value. Oke, seperti ini.
Kemudian di buttonnya kita buat juga untuk state, yaitu disable. Jadi pada saat kita sudah mengklik submitnya, kita buat dia terdisable dulu atau tidak bisa diklik. Ini disable, set, disable, sama dengan use state, bernilai false defaultnya. Nah, kemudian kita tinggal atur di dalam handle loginnya ini, di bagian try-nya. Nah, karena case-nya sudah kita atur, kita tinggal atur di bagian try-nya. Nah, di bagian try-nya kita buat dulu untuk disable-nya bernilai true. Kita buat dia jalan. Nah, kemudian finally di sini kita buat set disable-nya bernilai false. Ini kita pasang dulu untuk disable-nya. Kita lupa pasang. Di bagian button, di sini buttonnya kita buat type-nya itu submit. Kemudian buat disable. Kalau di sini disable-nya bernilai true, maka tombolnya ini tidak bisa diklik. Nah, cuma di sini cara default dia bernilai false dulu. Tapi pada saat kita klik submitnya, dia bakal bernilai true, berarti dia tidak bisa diklik. Kemudian tunggu proses yang ini, setelah prosesnya selesai, kita ubah lagi disable-nya jadi false. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk form datanya, ini kita hapus. Nah, form datanya itu berupa objek. Kita masukkan inputan email dan password. Di sini kita tinggal masukkan form data yang berupa objek juga di datanya ini atau dalam state-nya. Nah, ini kita coba cek kita dapat console log datanya atau tidak. Kita langsung masuk lagi ke dalam codingan. Kita reload. Nah, ini ada error. Kita inspect errornya apa. Console. Nah, ini email is not defined. Ini kayaknya di inputan kita yang ini harusnya form data. Dia masuk dulu ke form data titik email. Itu pun juga yang ini. Form data titik password. Oke, sudah aman untuk inputannya. Kemudian kita coba ya masukkan email dan password kita yang benar. Kita login. Nah, di sini kita bakal dapat message-nya, yaitu kita dapat data. Nah, datanya ini kita bisa masukkan sebagai data user yang kita gunakan login dan tokennya. Kita bisa ambil juga, kita masukkan ke dalam storage kita atau dalam sustannya. Nah, ini kita akan coba atur sustannya, kita ambil nilai dari data dan juga tokennya ini. Ini kita masuk lagi ke dalam codingan. Di code-nya kita buat untuk storage-nya di outstore di sini. Nah, pertama kita atur dulu untuk bagian token. Di sini untuk tokennya kita buat local storage titik get item. Dia nanti ambil itemnya di storage-nya itu token namanya. Kalau tiada kita buat dia jadi null. Kemudian di sini kita import juga yaitu DevTools dari from sustan middleware yaitu DevTools. Ini supaya tampil DevTools kita di Redux-nya. Kemudian di sini kita tambahkan kurung biasa di sini juga. Oke. Kemudian untuk usernya, di sini untuk user kita ambil nilainya dari local storage titik get item dari data user kita. Selain itu dia bakal bernilai null. Nah, untuk data usernya, karena nanti respon yang kita terima itu berupa objek, yang tadi objek user datanya, kita coba parse yang ada di sini. Sini JSON titik parse dari local storage kita. Kemudian kita buat untuk ngeset nilainya, set token data sama dengan objek. Kita ambil parameternya user dan juga token. Kemudian buat fungsi untuk local storage-nya, kita set itemnya, masukkan item dari key bernama token, kemudian nilai yang dia terima itu berdasarkan parameter token. Kemudian di sini untuk data user, nah kita dapatkan nilainya dari data user yang ada di sini. Nah, cuma data usernya ini berupa objek, jadi kita perlu parse di sini JSON titik stringify berdasarkan data user.
Nah, kemudian setelah kita masukkan datanya ke dalam storage, kita masukkan juga dia ke dalam substannya. Di sini kita bisa set nilainya dari token. Nilainya ambil dari token, parameter tokennya. Kemudian untuk user, nilainya ambil dari user atau parameter usernya. Dan satu lagi kita buat is authentication. Nah, ini nanti kita buat untuk ngecek apakah dia sudah autentifikasi atau tidak. Nah, di sini untuk datanya kita ambil berdasarkan tokennya. Sini kita buat tanda seru 2 kali. Jadi sini nilainya itu berupa boolean true atau false. Kita bahas di sini is authentication. Nilainya ambil dari is authentication. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini untuk ngeset datanya masuk ke dalam substan kita atau storage substannya. Nah, kemudian kita coba pasang di login view-nya. Di login view kita buat di sini const. Kita buat dari use out store. Oh, di sini kayaknya saya belum ubah namanya. Di sini namanya use out store. Kita panggil use out store. Kemudian kita ambil untuk set token. Oh, set token data, sorry. Set token data. Nah, set token datanya kita masukkan ke sini. Set token data. Nah, pertama kita masukkan nilai dari usernya. Nah, usernya itu ambil dari data, titik data. Kemudian untuk tokennya ambil dari data, titik token. Kemudian kita tinggal navigasi ke halaman home-nya kalau dia selesai login. Sini kita bisa buat const navigate untuk perpindahan halaman. Use navigate. Nah, kemudian kita buat di sini navigate ke slash. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba testing. Kita reload. Oke, di sini kita ada error di local storage gate-nya. Nah, karena harusnya itu bukan get saja tapi get item. Kita get item untuk tokennya. Nah, kemudian di sini kayaknya yang di is authentication-nya kita buat saja true. Jadi true kalau dia sudah login, tapi kalau dia belum login berarti kita buat aja jadi false. Nah, ini kita cek langsung. Kita reload. Oke, di sini masih ada error di dalam out storage kita. Nah, untuk bagian is authentication-nya kita cek dulu. Is out-nya. Di sini kayaknya kita tidak perlu parse. Karena datanya bukan berupa objek. Untuk local storage dari tokennya nanti. Kita reload lagi. Kita coba masuk lagi ke login. Nah, di sini kita coba ya untuk masukkan email dan password kita yang sudah terdaftar di database. Sini reski@mail.com, kemudian password 1 sampai 8. Kita coba login. Nah, di sini loginnya berhasil dan kita diarahkan ke halaman home-nya langsung. Nah, kemudian kita cek di dalam application. Nah, di sini kita dapat token. Dari token yang kita gunakan login, nah ini kita taruh ke bawah supaya lebih kelihatan. Ini tokennya kita masukkan tadi ke local storage sama user yang kita gunakan login di sini. Dan di Redux itu juga sudah masuk datanya, data user kita yang kita gunakan login reski@mail.com, is out-nya itu true. Kemudian tokennya juga masuk. Nah, jadi sini sudah dapat untuk data-data kita. Kita masukkan ke dalam local storage dan juga di substannya. Cuma di sini kita pakai DevTools untuk Redux. Nah, kemudian kita tampilkannya data user yang kita gunakan login ke sini. Nah, datanya kan di sini berupa objek ya. Di sini masuk ke user, kemudian kita bisa tampilkan full name-nya. Kita coba tampilkan full name-nya ke sini. Untuk ngecek apakah kita bisa get data dari usernya atau tidak. Jadi kalau kita reload, nah datanya tetap sama ya. Datanya tetap kita dapatkan di dalam storage-nya karena kita simpan ke dalam local storage. Ini kita coba ambil nilainya, kita masuk ke dalam home
Berarti di home view kita coba hapus dulu icon-icon yang ini yang tidak digunakan, yang warnanya sudah pudar. Kemudian kita buat untuk pengambilan state-nya di sini. Berarti di sini cons sama dengan kita ambil state dari use out storage. Kita ambil state-nya, kemudian panah state. Di sini kita ambil state-nya yaitu state user. Nah, kemudian untuk state usernya kita coba tampilkan di bagian div bawah sini. Contohnya, ini kita tampilkan berupa elemen P. Kita tampilkan user titik full name. Kita tampilkan nama lengkapnya, full name. Oke, kita cek. Nah, di sini bakal tampil nih, Reski Putra Edit. Jadi kita juga bisa ambil nilai dari state kita yang kita simpan di dalam storage out store kita tadi, yaitu sustannya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan kalau kita ingin tampilkan data user di dalam menu-menu tertentu dan juga tokennya. Kita tinggal koma token untuk ambil state dari token kita. Nah, kemudian terakhir kita akan buat untuk fitur logout-nya. Nah, untuk logout-nya berarti kita atur dulu untuk remove tokennya. Jadi kita buat di sini untuk remove token data. Sini kita koma. Nah, untuk remove-nya sendiri kita tidak perlu masukkan parameter. Kita cuma butuh untuk ubah nilai dari local storage-nya yang token jadi kosong kembali. Atau kita coba gunakan remove item. Remove item dari token. Dan remove item untuk user. Nah, kemudian kita ganti nilainya dari token, kita buat lagi jadi kosong. Usernya dari kosong. Dan juga untuk is autentikasinya jadi false atau bernilai salah. Nah, kemudian kita tinggal pasang ke dalam fitur logout kita. Nah, untuk fitur logoutnya berarti yang ini ya. Kita buat di fitur yang ini pada saat kita klik. Dia akan melakukan logoutnya, yaitu jalankan fungsi remove token datanya ini. Nah, kita bisa masuk ke bagian layouts, yaitu home layout. Nah, kemudian kita scroll ke atas. Kita buat fungsinya di bagian tombol logoutnya ini. Nah, ini kita bisa buat add click. Pada saat dia diklik, on click. Nah, dia jalankan fungsi yaitu handle logout. Kita buat fungsinya di atas. Di sini. Handle logout. Kita buat fungsi sama dengan allow. Nah, kemudian di dalam fungsinya yang perlu dia jalankan itu yaitu remove token datanya ini yang ada di out storage. Nah, berarti kita perlu panggil lagi untuk out storage-nya. Ini counts object dari use out storage. Kita destructuring untuk nilainya, kemudian kita ambil remove token data. Nah, remove token datanya kita tinggal panggil di sini. Remove token data dalam kurung tutup kurung. Dan kita buat untuk navigasi. Navigate dari use navigate. Nah, untuk navigasinya kita arahkan dia ke halaman /login. Seperti ini. Nah, ini handle logout-nya kita tinggal pasang ya. Udah dipasang di sini, kita pasang juga ke untuk icon-icon yang lain. Nah, ini kalau dia sidebar, kita jalankan yang ini. On kliknya di FA sign out alternatif sama yang ini. Kalau dia ukurannya small, kalau yang ini. Di sini. Oke. Sip, kita coba lakukan logout. Kita reload dulu. Kita klik logout. Nah, ini bakal ke logout dan mengarah ke halaman /login. Kalau kita inspect, kita cek di dalam local storage-nya. Nah, datanya di sini bakal terhapus. Plus di dalam storage-nya juga terhapus token dan juga user kita. Dan is autentifikasinya menjadi false atau benar salah. Artinya kita belum melakukan autentifikasi. Oke, mungkin sekian untuk pembuatan fitur login dan juga logout-nya menggunakan Sustan dan juga Axios.
Di video berikutnya, kita akan coba untuk pembuatan fitur register dan juga proteksi dari rutenya, yaitu rute home-nya nanti yang kita proteksi. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.